Halo Seekers, hari ini kita akan membahas bagian kedua dan ketiga dari roh kita, yaitu persekutuan dan intuisi. 1 Korintus pasal 2 ayat 11a mengatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Seekers, bagian kedua dari roh adalah persekutuan atau komunikasi. Dengan bagian inilah kita bersekutu atau berhubungan dengan Tuhan. Istilah umumnya adalah berkontak dengan Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan berarti berkontak dengan Tuhan atau berhubungan dengan Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 18 juga mengatakan bahwa kita perlu berdoa setiap waktu di dalam roh. Apa jadinya jika kamu tidak punya roh? Kamu tidak bisa menyembah Tuhan dan tidak bisa berdoa. Dengan kata lain, kamu tidak bisa bersekutu dengan Tuhan atau berkontak dengan Tuhan sama seperti semua makhluk ciptaan yang lain. Orangutan, anjing, kuda, dan lain sebagainya. Seekers, banyak orang merasa bangga jika bisa berkontak dengan orang terkenal, walaupun cuma sekali dan cuma dapat senyuman. Tetapi kamu bisa berkontak dengan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Haleluya. Menurutmu, bagaimana caranya berkontak dengan Tuhan atau berdoa setiap waktu di dalam roh, seperti yang dikatakan kitab Efesus pasal 6 ayat 18? Apakah kamu harus masuk ke kamarmu setiap jam untuk berlutut dan berdoa? Apakah setiap kali kamu harus mengarang kata-kata indah untuk Tuhan? Bukan, tetapi setiap waktu, kapanpun, ngobrollah dengan Tuhan. Bukan dengan kata-kata basa-basi atau dengan doa hafalan, melainkan apa adanya, tanpa pura-pura. Ceritakan semua perasaanmu pada Tuhan. Katakan semua rencanamu dan taatilah Dia. Kemudian bagian ketiga dari roh kita adalah intuisi. Intuisi ini gunanya adalah untuk menerima perasaan langsung dari Tuhan. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 11 mengatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Dengan kata lain, banyak hal tidak bisa dikenal oleh pikiran kita, walaupun kita sangat jenius. Itulah sebabnya kita perlu perasaan langsung dari Tuhan. Seekers, marilah bergembira karena kita mempunyai roh yang luar biasa. Roh kita seperti alarm yang bisa menjaga kita dari berbuat dosa. Ini adalah fungsi hati nurani. Roh kita membuat kita sangat penting karena kita bisa berkontak langsung dengan Sang Pencipta langit dan bumi yang mencintai kita. Roh kita juga membuat kita mengerti hal-hal yang sulit dijelaskan dan tidak bisa diceritakan. Karena itu adalah perasaan langsung dari Tuhan. Seekers, jika Tuhan memberiku roh yang demikian, maka aku mau baik-baik berlatih menggunakan rohku. Aku mau berlatih menaati hati nuraniku. Aku mau berlatih berkontak dengan Tuhan terus-menerus. Bagaimana aku bisa menerima perasaan langsung dari Tuhan jika aku jarang berkontak dengan Tuhan? Seekers, maukah kamu berlatih menggunakan rohmu juga? Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, ampuni aku yang seringkali mengabaikan Engkau, tidak peduli padamu, dan tidak mendengarkan Engkau. Tuhan Yesus, selamatkan aku. Tolonglah aku agar aku terus menggunakan rohku dan terus dekat denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.